Kenapa ya masih banyak organisasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin menghubungkan dan semakin menghadirkan data yang sedemikian banyak, justru masih sulit untuk bisa bermanuver atau berinovasi? Salah satu jawabannya terletak pada masih adanya tantangan dalam berorientasi terhadap proses. Orientasi terhadap proses mengharuskan organisasi selalu berpikir secara berkesinambungan, bahwa pada akhirnya produk yang dihasilkan ataupun layanan yang disampaikan kepada pelanggan bukanlah sebuah titik akhir, tapi merupakan sebuah perjalanan yang akan pada akhirnya melalui suatu titik awal kembali. Jadi, suatu orientasi terhadap proses mengharuskan suatu organisasi berpikir dan memandang bahwa proses yang mereka jalankan dalam proses bisnis mereka akan melalui rangkaian-rangkaian di dalam daur hidup proses. Ada beberapa fase-fase di dalam daur hidup yang perlu diketahui oleh organisasi untuk bisa memastikan dan juga memandu mereka untuk bisa mengidentifikasi titik-titik mana yang bisa mereka rubah, titik-titik mana yang mereka bisa rancang ulang. Yang pertama adalah identifikasi terhadap proses inti atau proses bisnis inti. Michael Porter mengajarkan atau memberitahu bahwa terdapat dua jenis aktivitas yang bisa kita terjemahkan sebagai proses. Proses pertama adalah proses inti, dan proses kedua, proses manajerial dan juga proses pendukung. Pada titik proses intilah, manajemen atau organisasi perlu memahami bagaimana dia bisa merubah nilai-nilai yang ada dari produk ataupun juga layanan mereka untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik bagi pelanggan. Untuk bisa secara kontinu mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang berjalan, maka dibutuhkan suatu dokumen, suatu pemetaan, suatu model terhadap apa yang dijalankan selama ini. Ini yang kita sebut sebagai proses discovery, penemuan terhadap proses. Dapat diwujudkan dengan melakukan pemetaan dan pendokumentasian sistem yang saat ini sedang berjalan yang menunjukkan apa sih yang sedang dijalankan. Disinilah kita kemudian bisa lanjutkan dengan melakukan analisis terhadap proses yang berjalan tersebut. Pada saat kita melakukan analisis lah, kita bisa mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan seputar proses yang menghambat adanya layanan-layanan dan juga menghambat adanya pintu-pintu inovasi yang ada. Misalkan banyaknya pemborosan atau waste, atau adanya penungguan, waktu tunggu yang terlalu lama, atau bahkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah seperti misalkan handover tapi tidak merubah adanya informasi yang dihasilkan ataupun produk yang dikeluarkan. Setelah teridentifikasi masalah-masalah tersebut dengan pendekatan-pendekatan manajemen tentunya yang bisa kita diadopsikan oleh organisasi, maka kita bisa mulai melihat titik-titik perbaikan yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam proses redesign atau proses perancangan ulang proses. Dengan merancang ulang proses, organisasi berharap dapat menemukan suatu cara yang lebih cepat atau suatu cara yang lebih efektif dengan bantuan tentunya teknologi yang ada, sehingga cara-cara yang lama, yang usang, tidak lagi dia pakai, tapi kemudian kita bisa beralih kepada proses yang lebih mendukung kesesuaian organisasi dengan situasi yang ada saat ini. Saat itu kemudian kita lakukan implementasi proses tersebut. Kita lakukan adopsi teknologi yang sudah dipilih, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan dan pendekatan-pendekatan manajerial yang terukur. Dan setelah proses berjalan, manajemen harus selalu aware, selalu waspada bahwa setiap dalam pelaksanaan di dalam proses tersebut akan selalu ada peluang deviasi dari aktivitas yang dijalankan. Dan deviasi-deviasi inilah yang mengharuskan organisasi secara berkesinambungan melakukan monitoring terhadap proses. Berbagai macam teknologi membantu organisasi untuk selalu waspada terhadap adanya penyimpangan ataupun juga kondisi-kondisi yang mengganggu jalannya proses bisnis perusahaan dari mencapai tujuannya. Berbagai macam teknologi antara lain bisa kita lihat dengan adanya dengan pendekatan proses mining. Setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan analisis tadi, barulah kemudian pada akhirnya kita melihat berbagai macam peluang-peluang baru dari hasil monitoring yang dilakukan. Ketika kita sudah menemukan atau sudah mengidentifikasi adanya peluang-peluang baru itu, maka daur hidup proses pun kembali ke titik awalnya, yaitu dengan mengidentifikasi proses-proses inti yang akan menjadi titik tolak atau proses inti yang akan menjadi pemberi nilai tambah dari organisasi. Pada akhirnya, orientasi terhadap proses ini akan selalu berjalan
sampai pada akhirnya organisasi memutuskan untuk berkembang lebih luas ataupun juga untuk mengambil peran atau mengambil pasar yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, maka tonton terus Essential Talks.